Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innal asdaqal hadisi kitaballah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallah wa sadaqar rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah wa insyaallah, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita bersama-sama pada malam hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita malam hari ini bisa bermuwajahah di rumah Allah, yaitu di Masjid Muhajirin. Iya, Pak. Masjid Muhajirin, ya. Alhamdulillah, ini adalah termasuk kita bersyukur kepada Allah. Monggo sareng-sareng mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk menika syukur nikmat. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ingsun Allah wis ngumumake marang sira kabeh yen to sira iku gelem syukur nikmat kang wis tak wenehke, ingsun Allah bakal nambah-nambahin nikmat liya-liyane. Ananging yen to sira kuwi padha kufur nikmat, sak temene siksaku banget larane. Itu firman Allah berkenaan dengan masalah syukur nikmat, supaya kita ini benar-benar mensyukuri nikmat. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya terutama bersyukur kepada Allah lewat wasilah beliau Ustadz Haji Junaid Sudarmaji. Saya diperkenankan untuk bisa hadir di sini, bisa bersilaturahim dengan panjenengan semuanya. Maka kita bersyukur, matur nuwun kepada beliau Ustadz Haji Junaid, ya. Ini kebetulan beliau ini teman di dalam satu komunitas, namanya adalah Munadoroh, ya. Munadoroh gabungan para mubalek utawi para dai sesolo raya. Nah, kebetulan setiap Jumat siang mereka mengadakan pertemuan, kelerasan kula tepangi kali beliau ya pas di munadharah menika. Alhamdulillah, ini termasuk saya bersyukur pada Allah, wasilahnya beliau saya bisa hadir bermuajahah dengan panjenengan semuanya dan bisa bertemu. Berikutnya kita bersyukur kepada Allah, saya masuk di masjid ini adalah rumah yang terbaik di antara rumah-rumah yang ada di sekitar kita ini. Nah, ini masjid ini adalah rumah yang terbaik, ya, karena tempat untuk rukuk dan sujud
masih bersyukur lagi kepada Allah bahwa malam hari ini yang duduk di kanan dan di kiri, ada yang di belakangnya, orang-orang yang baik. Wah, ini termasuk orang-orang yang soleh dan solihah. Sing bapak-bapak soleh, sing ibu-ibu solihah. Senajan to ya do linggi nganggo slonjor, enak sing dolendetan. Nah, ini termasuk alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Jejere awake dhewe wong apik. Ya. Soleh, solihah. Masih ditambah lagi malam hari ini kita akan membicarakan kalimat-kalimat yang baik pula. Nah, apa kalimat yang baik? Kalimat yang baik adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ada salah satu diantaranya perintah melaksanakan haji, ibadah haji. Nah, ini termasuk kalimat-kalimat yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah kalimat yang baik. Berarti siji manggon nggon apik, kanca jejere apik. Napa mulih? Wah, suguhane nggih apik niku ya. Ampun dirasake kula pun ngrasake sosise niki wong ya alhamdulillah pun sae nggih alhamdulillah. Ini termasuk baik pula dalam artian ya ora kei suguhan ya gedumbel kok ya. Alhamdulillah ini berarti kita juga makannya yang halalan thayyibah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sudah berada di rumah yang baik, kode yang baik, kalimat yang akan kita bicarakan juga yang baik, apalagi pada malam hari ini kita juga membahas masalah walimatul safar haji. Ya, ini termasuk kalimat yang update ataupun kaul jadid. Ya, kalimat yang istilahnya seperti halal bihalal. Ini ya juga kalimat-kalimat yang populer di negeri kita, tetapi sebenarnya kalau dirujuk kepada apa istilahnya syar'i, sebenarnya itu memang tidak ada. Tapi karena ini adalah satu budaya yang baik, termasuk walimatul safar, ini adalah termasuk budaya yang baik. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini mari kita bersama-sama, tadi beliau Ustaz Junaid pokoknya saya jauh suwe-suwe. Nah, ini pun jam 09.00 kurang seperempat. Kira-kira ya setengah jam mawon lah, rasa suwe-suwe. Saya akan sampaikan kok ndak kewengen. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tertuju kepada yang saya hormati, kebetulan saya dapat daftar dari beliau Ustaz Junaid, yaitu satu Ibu Endah Wibowo. Ingkang pundi piyayine niki? Tunjuk jari Bu, yang pundi Bu Endah Wibowo. Bu Endah pundi? Oh nggih, alhamdulillah. Ibu Endah Wibowo ingkang badhe bidal haji. Lajeng kala wau sampun dipun wakili bertiga, Bapak Taryono beserta Ibu Maya Taryono. Yang ketiga Bapak Hartolo, terus nggih, beserta Ibu Maria Ningsih Hartolo. Yang terakhir beliau Bapak Haryono beserta Ibu Lis Haryono. Nah, menika termasuk ingkang badhe pikantuk Dzuyufur Rahman. Dzuyufur Rahman menika tamunya Allah. Ya, tadi saya tanya kepada beliau berangkat tanggal berapa? Tanggal 11 Mei. Yang 11 Mei iki tanggal rolikur. Ya, berarti masih ada beberapa hari lagi. Mungkin yang lain berangkatnya 20 Mei, 11 Mei, 20 Mei panjenengan 17. 11, 17, 20. Ibu Endah 12. Wah, ini berarti 11, 12, 17, 20. Alhamdulillah, ini termasuk info kesanipun para jamaah nggih mangertos sebabnya enten mawon sing menawa mboten ngerti mangkate tanggal piro dan sebagainya. Makanya saya sampaikan ternyata urut tanggal 11 Mei, 12 Mei, 17 Mei,
20 Mei. Alhamdulillah ini sudah ancang-ancang. Kenapa ini diadakan Walimatus Syafar? Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa yang namanya Walimatus Syafar ini satu budaya yang memang baik dan ini harus kita uri-uri. Apalagi tadi beliau Ustaz Junaid menyampaikan Masjid Muhajirin ini tiap tahun tidak pernah kendat. Ada saja yang dipanggil oleh Allah. Ya. Oleh sebab itu kita ya ikut bergembira dan ikut senang, apalagi saya juga mendoakan moga-moga beliau Ustaz Junaidi yang jadi takmir di sini nanti benar-benar juga akan terus bisa membina istilah jamaahnya dan akhirnya motivasi jamaah ini bisa terus setiap tahun ada yang naik haji dan lain sebagainya. Ini luar biasa, subhanallah. Jarang masjid yang setiap tahun budal ke haji itu jarang. Ya. Maka tadi informasi beliau ini cukup menggembirakan buat saya dan mungkin juga jamaah sekalian. Ini satu kebanggaan tersendiri bahwa panjenengan punya masjid di sini yang tiap tahun ono sing dipanggil ke rumah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka nasihat ini akan saya sampaikan, tausiah yang akan saya sampaikan tentunya tidak lepas daripada firman Allah yang tercantum pada surat Al-Hajj juga. Suratnya surat Al-Hajj ayat 27. Di situ memang Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adin finnasi bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ini adalah perintah Allah, yaitu apa artinya? Dan serulah manusia. Ya, perintah pun Allah nika serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, niki Bapak Ibu sekalian, jadi pelaksanaan haji ini ada yang dekat jalan kaki, ada yang naik unta. Nah, sekarang ini ya naik kendaraan, dalam artian mungkin radiusnya dari Baitullah itu tidak jauh. Tetapi dikatakan tadi ada yang min kulli fajin amik, ada yang datang ke sana dari segala penjuru yang jauh. Wah, ini berarti memang termasuk Indonesia ini ya, jauh ya, karena perjalanan terbang saja kurang lebih 9 jam ya, kurang lebih. Ada yang mungkin beda-beda kecepatannya dari pesawat, tapi yang jelas kalau tidak ada yang mampir itu kurang lebih 9 jam ya sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasarnya. Dasar perintah Allah bahwa seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Dan tentunya Duyufur Rahman sebagai tamu Allah ini tidak semuanya bisa berangkat ke sana. Benar-benar ini adalah pilihan. Orang yang bisa ke sana itu kalau bukan dipilih oleh Allah tidak mampu ke sana. Senajan to duwite wenek, ka dompete kuandel ya. Ning yen atine ora tertarik munggah kaji ya. Ya akhirnya tetap mundur-mundur, akhirnya rasido. Loh, ini mungkin yang hadir di tempat ini pun juga ada yang gitu, duitnya oke. Mungkin loh ya, tapi saya tidak nuduh, tapi mungkin saja ketertarikan hati ini belum ada. Yang atine belum tertarik itu ya bakal ya ketunda-tunda terus ya. Nah, oleh sebab itu ini termasuk tamunya Allah ini pilihan panjenengan bertuju ya. Ini kalau sudah jelas tahun ini mendapatkan undian, bahasanya mendapatkan jatah untuk datang ke rumah Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima, ini adalah satu rezeki yang luar biasa.
Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama saling nasihat-menasihati, terutama nasihat ini saya sampaikan kepada beliau bertujuh khususnya dan amnya secara keseluruhan kepada yang hadir. Ini semuanya adalah tausiah nasihat. Nah, tentunya nasihat ini perlu saya sampaikan bahwa pengennya kita naik haji atau melaksanakan ibadah haji itu endingnya, ultimate goalnya adalah pengen haji yang mabrur. Nah, karena haji mabrur ini haji yang diterima ibadahnya. Tapi lawan katanya itu adalah haji mardud. Ya. Jadi ada haji yang mabrur, ada haji yang mardud. Nah, mardud itu berarti tidak diterima ibadahnya. Nah, tentunya kita tidak berharap bahwa haji yang mardud tapi haji yang mabrur, insya Allah. Nah, bertujuh ini supaya bisa mabrur itu memenuhi 3 syarat. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab dari ulama Mesir itu menyampaikan bahwa wa'lam mabrur, ketahuilah mabrurnya haji salasun adab. Ada 3 adab yang harus diketahui. Nah, Bapak Ibu sekalian, 3 adab niku nopo? 1 adalah qabla hajj. Yang pertama adalah sebelum berangkat haji. Nah, itu bisa menjadi dasar intinya kalau hajinya itu bisa mabrur itu diawali dari adab yang pertama, yaitu qabla hajj, yaitu sebelum berangkat haji. Haji mabrur itu bisa terlaksana atau bisa tercapai. Yang kedua adalah indal hajj, yaitu pada saat melaksanakan haji di sana. Itu yang kedua. Jadi baik di Madinah maupun di Mekah. Haji tamattu itu nanti biasanya langsung ke Madinah dulu. Nah, di Madinah nanti diharapkan juga bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ini tidak kami bahas karena itu nanti termasuk di dalam materi manasiknya haji di bironya masing-masing. Tapi yang jelas bahwa haji mabrur itu memenuhi syarat, memenuhi adab 3 itu adalah yang 1 pertama adalah sebelum berangkat haji, yang kedua pada saat pelaksanaan, yang ketiga ba'dal hajj, yaitu setelah pulang dari haji. Nah, baru dikatakan mabrur kalau 3 adab ini terpenuhi semuanya. Nah, nopo terpenuhi? Karena terpenuhinya ini termasuk yang pertama, ini kepada beliau bertujuh, tolong yang pertama kali adab di dalam sebelum berangkat haji itu harus menata niat. Nah, niki Bapak Ibu, Ibu Endah, Ibu Bapak Hartolo, Bapak Pak Taryono, Bapak sini Haryono ya, dan Ibu. Jadi menata niat walikul limriin manawa, segala sesuatu amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka niatnya panjenengan mulai ditata sekarang ini harus lillah. Nah, ini jadi kuncinya niat itu harus lillah. Jadi haji dan umroh itu lillah, harus karena Allah. Ojo nganti duwe niat haji, berangkat haji duwe niat selain Allah. Nah, contohnya akeh niku yang pengen arep dicontohne niku kadang kalau niate niku sok mboten lillah. Mergo apalah banyak sekali penyebabnya itu ya. Pengen supaya ini nanti yang mulai ganti celuk Pak Haji, pengen Bu Hajah. Kalau niatnya sudah seperti itu, alah wes itu batal kabeh nggo mardut itu nanti ya.
Terus niatnya nanti kalau pulang haji nenggon jenenge ngarepe ditambahi ha karo haji, haji dan hajah. Sebabnya napa kula niku nggih pengalaman enten kanca niku ya kebangetan lah istilahnya. Niatnya itu entah kenapa ditulis di dalam daftar nama ke guru dan karyawan. Orang enek hane iki nesu. Ya coba. Ya kebangetan iki. Ya. Jadi orang enek hane niku nesu. Lah kok aku hajiku ora ada ditulis toh. Wassalamualaikum. Jadi niate haji kuwi yen bar mulih iki ben supayane derajate naik, titele naik, enek ngarepe haji. Ya, ini termasuk niatnya harus ditata. Ikhlasun niat yaitu luruskan niatnya. Ya, jadi ini yang pertama kali yang harus kita sampaikan, niate sing lurus lillahi ta'ala, bener-bener aja nganti duweni pamrih apa wae. Ya, apalagi sampai niat-niat yang apa istilahnya tidak lillah. Ini mohon yang bertuju ini benar-benar niatnya lillahi ta'ala sampai pada pelaksanaannya, sampai pada finishnya, sampai kita pulang. Dan tentunya yang harus dilaksanakan Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang akan berhaji itu perlu untuk apa istilahnya menjaga fisik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah haji ini adalah ibadah bukan ruhiyah, tapi ibadah fisik. Ya, jadi namanya ibadah fisik ya kudu latihan tenan. Nah, karena ini adalah termasuk al-mu'minu qawiyun ahabbu minallahi minal mu'minina dhaifun. Ya, orang mukmin yang kuat ya itu lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Maka jadi orang mukmin kalau bisa menjadi orang mukmin yang kuat fisiknya. Nah, kuat di sini bisa berarti kuat fisiknya, kuat akidahnya, kuat ekonominya, kuat pikirannya, kuat segalanya. Nah, ini diharapkan orang mukmin itu kalau bisa aliyadu uliya khairum miyatis sufla. Ya. Napa niku tegese? Aliyadis uliya, tangan ning dhuwur luwih becik. Nah, aliyadu uliya khairun luwih becik katimbangane ayatu sufla. Luwih becik katimbang tangan sing ning ngisor ateges mandu, ateges nampa. Yen iso menehi weweh, aja suka ngatung, aja suka njagake wong liya. Ini adalah termasuk orang mukmin kalau dia masing-masing punya jiwa yang kuat. Nah, makanya di dalam pelaksanaan ibadah haji ini supaya benar-benar fisiknya dijaga. Karena yang namanya nanti berangkat dari Solo atau dari daerah sini ke sana itu sudah menggunakan fisik, ya. Sampai datang di sana juga fisik. Ya, wopo meneh nanti kalau sudah sampai di apa istilahnya Ka'bah mau tawaf. Itu ribuan manusia, ada yang gede, ada yang cilik, ada yang ireng, ada yang putih, macam-macam kumpul jadi satu karena tadi seluruh penjuru dunia akan berkumpul jadi satu di situ. Ya, ono sing negro, irenge tunteng, ono sing ya Inggris, ya putih dan sebagainya, Cina dan sebagainya, Korea, udah campur jadi satu di sana, tawaf bareng-bareng. Itu juga fisik. Ya. Setelah itu nanti juga sa'i, ya jalan 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah Sofa, ini termasuk fisik semuanya. Maka ini termasuk harus dijaga nih fisiknya, jangan sampai istilahnya apa istilahnya nggak kuat. Karena apa? Banyak pengalaman Bapak Ibu sekalian, ya
ada satu kisah ndorone ngejak bature, ya, pembantune munggah kaji, ya, sing ndorone loro di kayak kursi roda, pembantune sehat. Nah, tapi sampai di sana malah kualik, ya. Sing ndorone dadi sehat, pembantune dadi loro. Nah, ini ternyata namanya takdir Allah itu kadang-kala beda-beda, ya. Jadi di sana itu banyak keajaiban-keajaiban yang luar biasa, tapi yang jelas fisik harus ditata yang sebaik-baiknya. Belum tentu nyuwun ngapunten ya, Bapak Ibu yang nanti berangkat haji ketoke je sentosa-sentosa ngene iki, ora teges kula ngagar-agari utawa menakut-nakuti ndak ya. Tapi suatu saat kita mohon pada Allah yang iso ya diwenehi fisik kuat neng kono. Tapi kalau memang Allah mengendaki itu bisa saja ya. Ya, ada teman saya haji dulu juga begitu, nom, ya, gagah gede dhuwur, tapi sampai di sana, ya loro wae, ya Allah, ini benar-benar keajaiban yang luar biasa, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, masalah fisik ini memang harus dijaga. Yang kedua, kesabaran di sana. Ujian haji itu kumpul wong akeh. Itu biasane sing diuji kesabarane. Innallaha ma'as sabirin. Sak temene Gusti Allah temen seneng marang wong sing sabar. Ning yang jenenge sabar kuwi ya pancen gampang diomongke, ning prakteke kadang kala ya angel. Gedang wah pakel, omong gampang, ngelakoni ongel. Ya, jadi pancen memang sabar niku sabar ya, bisa kandhani sabar ning awake dhewe rung karuan sabar. Nah, ini tapi memang ini harus modal yang harus saya sampaikan bahwa panjenengan semuanya akan diuji di sana nanti dengan kesabarannya. Sabar di waktu di Madinah, sabar waktu di Mekah dan lain sebagainya. Ini nanti akan ada kesabaran-kesabaran yang diuji oleh Allah. Jadi sabar itu. Yang kemudian juga kebersamaan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Apalagi suami istri. Nah, ini iso ya runtang runtung ya neng kono iso ya aja pedot. Nah, ini termasuk kebersamaan ini perlu untuk saya sampaikan karena ada yang mungkin egois. Pingine arep anu dhewe, mangkat dhewe apa-apa dhewe dan lain sebagainya. Nah, ini yang keempat ya. Jadi jangan sampai istilahnya tidak ada kebersamaan. Terus yen pas tawaf itu biasane senajan wis di briefing ngoyo-ngoyo, minggu biasane pedot dalan biasane. Pisah karena banyaknya manusia, orang yang tawaf dan sebagainya itu nanti biasanya pedot. Ada yang melencar dewi. Maka biasanya nanti diberi kode, engko ngumpulin nenggon satu titik yaitu di lampu hijau dan sebagainya. Pokoknya nang kono yang nganti pedot dinten nang kono dan sebagainya. Ini apa? Karena kebersamaan itu walaupun sudah di briefing sebelum tawaf, ya karepe ngono arep bareng ning pas praktekin nang lapangan kadang kala sok pisah. Maka ini kepada beliau bertuju ya nanti akan ada pembimbingan dari biro yang akan menjelaskan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kebersamaan ini selalu ditanamkan di biro manapun. Tapi praktekin nanti biasanya ada yang pedot dalan pada saat tawaf. Kemudian yang berikutnya adalah sebelum berangkat, karena ini membahas, kalau saya bahas ini adalah qabla hajj, sebelum berangkat haji. Jadi modal untuk sebelum berangkat haji itu modalnya seperti tadi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pesan untuk keluarga. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Orang yang berangkat haji itu bagaikan orang yang jihad fisabilillah. Orang yang mau perang, apalagi lelungan adoh, anake sing bakal ditinggal kurang luwih sesasi, ya itu nanti sedang berjihad di sana. Maka langkah-langkah panjenengan bertuju kalau bisa
Pertama, langkahnya adalah mengumpulkan keluarga. Keluarga dalam artian keluarga besarnya, mungkin anak mungkin Mas mungkin adik diajak rembukan di dalam satu rumah. Apa yang disampaikan? Pesan-pesan dan nasihat bahwa kalian ataupun panjenengan, Bapak Ibu yang mau berangkat haji ini mau ibadah ke sana. Nasib di sana kita tidak mengetahui. Karena yang namanya ajal, namanya kematian, itu setiap orang tidak mengetahui di mana akan dipundhut, akan didatangi malaikat jurupati. Sinten malaikat jurupati? Israil. Ojo keliru Israfil ya, Israil. Malaikat jurupati itu nanti akan mendatangi kepada siapa saja yang dikendaki, orang mungkin negarane dhewe kadang kala pas haji ya iso wae dipundhut di sana. Maka penting sekali untuk mengumpulkan keluarga, wasiat kepada anaknya, wasiat kepada yang ditinggalkan keluarga ini. Mbok menawa mawon lho niku ya isih duwe utang neng bank barang ku ya di ngerteni karo keluargane. Kowe neng kono nganti dipundhut karo Gusti Allah, keluarganya ora ngerti. Nah, ini juga bahaya. Maka keluarga disampaikan. Ini harus dipamiti. Nah, keluarga ini penting sekali untuk mengetahui bahwa yang berangkat haji di sana itu sudah benar-benar bersih, tidak ada utang, tidak ada beban dan lain sebagainya. Ojo nganti keluarga ini saya ngerti. Nah, ini pesan yang saya sampaikan adalah kepada keluarga ini penting. Kemudian yang kedua, nah ini termasuk acara malam hari ini termasuk penting sekali. Karena apa? Karena panjenengan mau berangkat itu harus dikumpulkan apik ngene iki. Katimbangane nekani siji mboko siji ning omah pamitan-pamitan, ya praktisnya seperti ini. Maka tadi saya katakan walimatus syafar ini tidak ada dalam syar'i, tetapi dilaksanakan seperti ini adalah baik. Apa yang dilakukan? Satu adalah pamitan, jelas. Yen panjenengan duweni salah karo kanca-kanca tangga teparo, sing kira-kira jelas duwe kesalahan, ya japri Pak pribadi. Tapi secara keseluruhan ini dia dimintai maaf. Alhamdulillah, panjenengan semuanya dikumpulkan seperti ini, kemudian dimintai maaf. Jadi insya jaluk ngapura bertuju kalau ada kesalahan, kekilafan selama serawung di kampung dan lain sebagainya, minta maaf. Nanti benar-benar mohon dimaafkan. Yang kedua mohon doa. Lah ini yang penting. Nah, makanya Bapak Ibu yang rawuh jamaah Masjid Muhajirin ini malam hari ini diminta doanya. Doanya apa? Supaya di dalam melaksanakan syarat rukun daripada hajinya beliau bertuju ini nanti bisa lancar semuanya. Insya Allah ini doa daripada panjenengan semuanya. Fa insya Allah kalau doanya orang-orang yang baik itu biasanya makbul. Amin ya rabbal alamin. Leres toh ibu-ibu bapak-bapak yang bertuju pinginnya didongake anggone podo haji lancar mulih yo tetap sehat. Ya pinginnya ngoten toh? Oke, nah, alhamdulillah ini berarti bertuju ini minta doanya supaya pelaksanaan hajinya ini bisa lancar. Nah, berikutnya juga ini kalau bisa panjenengan tuh ya titip doa ini. Jadi sing durung haji supaya ini nanti pada saat di tempat-tempat istijabah ya supaya bertuju ini mendoakan. Yen perlu daftar namane digowo ditulis. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang bertuju nanti mungkin ada jamaah yang pengen didoakan, direkap, dilis. Si A, si B, si fulan, si fulana sebut pada saat doa istijabah itu panjenengan disebut ya Allah, moga-moga saudara saya yang jamaah Masjid Muhajirin namanya ini segera engkau panggil ke rumah ini ya Allah, ke Baitullah ini. Itu
disebutkan si A, si B, si C dan seterusnya. Ini panjenengan perlu dengan seperti ini karena apa? Orang yang haji ini doanya makbul. Makanya saya pun juga alhamdulillah dipanggil oleh Allah itu juga atas dari doa-doa mungkin di antara jamaah muslim yang ada di sekitar kami ya. Saya tidak nyangka betul bisa haji dan lain sebagainya itu kalau itu panggilan betul. Makanya minta didoakan. Nah, monggo sing dereng haji nopo melih ya, nopo melih niki hajine niki benar-benar situasi yang kurang baik ya. Nopo melih kalau wow Pak Ustadz Junet mengatakan saya ini yang biasa mengetahui kurang baik saja dan sebagainya. Wah, ini kita kaya ngerti saat durunge winarah ndak, tapi benar-benar ini situasi negeri kita ini kita syukuri. Walaupun bagaimanapun ya nyatane ya jek nyaman, isih tentrem ayem. Senajan to ya situasine ya ketir-ketir dan lain sebagainya, tapi secara keseluruhan kita tak bersyukur kepada Allah. Nah, ini diminta didoakan. Karena apa? Nah, ini juga Bapak Ibu yang di sini minta mendoakan kepada bertuju karena situasi geopolitik yang ada di Timur Tengah ini masih terjadi belum stabil antara Amerika, Israel, karo Iran. Ini ini benar-benar kalau saya mendengarkan ceramahnya Wamen luar negeri Pak Anies Mata waktu di Hotel Assalam itu memang kalau itu nanti terjadi perang panjang itu mengarah kepada perang dunia ketiga. Wah ini medeni nih ya, nah, perang dunia ketiga ini. Nah, ini saya singgung gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian harus istilahnya saling mendoakan. Jadi titip doa kepada 7 jamaah yang di sana dan tentunya Bapak Ibu sekalian benar-benar saling menjaga. Bapak Ibu sekalian kemudian yang terakhir tadi yang di sana paskanya, nah ini akan saya singgung sedikit. Ba'dal hajj ya, setelah haji itu seperti apa? Bertuju ini kami harapkan ada perubahan ya. Ada perubahan. Yen contone sing cara-carane gampang mawon sing jenenge menungso kuwi duweni sifat kaya kewan. Ya. Salah satu di antara kewan itu sing jenenge uler. Ya. Uler kuwi duweni sifat telu. Napa kira-kira? Siji? Ayo. Uler niku siji napa? Gateli. Loro? Gilane. Telu ngerusaki. Nah, senengane godhong apik-apik dikrikiti rusak. Uler ya. Nah, ngerikiti, nah, itu termasuk ngerusaki. Jadi menungso itu kadang-kala ada sifat seperti hewan, seperti ular. Tapi ternyata ular itu kalau sudah mlebu nenggon godhong gedang ya. Jadi entung ya. Barentung bertapa jadi kupu. Blas ora enek ciri-cirine ular yang tadinya gilani, gateli, ngerusaki dadi kupu sing nyeneng-nyenengke. Nah, ini kami harapkan bertuju itu nanti pasca dari pulang haji ada perubahan. Terutama salate. Nah, ini Bapak Ibu yang bertuju, salate sing tambah mempeng. Kalau haji mabrur itu nanti pulang dari haji ada perubahan yang arah baik. Mosok bar haji malah ora sregep neng masjid. Nah, nanti ini juga meningkat ibadahnya, meningkat baca Qur'annya, meningkat infaknya, meningkat sodakohnya, meningkat yang lain-lainnya. Jadi intinya setelah dikatakan haji mabrur itu kelihatannya kalau sudah pulang. Waduh wis jam 09.00 punjul 20 janji kula jam 09.00 ini pun lagi 3 menit nih, kurang 2 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan kepada beliau bertuju, nasihat saya, tausiah saya bahwa yang dikatakan haji yang namanya mabrur itu tadi ada 3, qabla haji, indal haji, ba'dal haji. Nah, yang paling pokok itu adalah yang paling penting adalah ba'danya. Sakwise mulih sangka kono kuwi apa perubahane. Nah, ini harus kita
sampaikan dan ingat-ingat Bapak Ibu sebagai saksi ya, bahwa nanti setelah haji itu nanti beliau bertuju seperti apa. Ya, kalau tidak ada perkembangan yang membaik, nah itu tanda-tanda nanti bisanya haji mardut. Nah, ini bahaya nih, oke. Karena apa? Nah, tidak ada perubahan kok ya. Malah kapolanya sing nganyelke baru haji ki malah justru enak sing bali bamban kaya biyene ya. Nah, ini ada yang begitu. Jadi hajinya ini haji ya piknik dan lain sebagainya, tidak ada perubahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan tausiah ini ada 3 tadi supaya setelah pulang haji panjenengan semakin tawadhu, semakin istiqomah, semakin dekat kepada Allah, semakin takarrub, semakin banyak ibadahnya dan sebagainya. Intinya supaya tausiah saya pada malam hari ini benar-benar dicamkan setelahnya. Nah, di sana nanti sudah dibimbing oleh mutawif yang ada di sana, tapi intinya niatnya supaya lurus, nanti paskanya pulang kami harapkan benar-benar ada perubahan. Kalau contohnya tadi ada sifat-sifat yang jelek, nanti setelah haji sifat-sifat yang baik seperti ular yang jadi kupu-kupu. Insya Allah kalau kupu-kupu itu nyenengke, mabur neng dindi, mencok di sawang ya nyenengke. Bahkan makanannya pun juga tidak sembarangan, makanan yang halalan thayyibah. Nah, jadi tidak mau makan sembarangan. Dan ular mangan sak-sae. Dengan kupu itu nanti mangannya mesti bangsa sing sari-sarinya dan sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tausiah yang saya sampaikan, mohon maaf Ustaz Haji Junaidi Sutarmaji apabila tausiah saya mungkin masih banyak kekurangan karena waktu. Karena kalau ini dibicarakan panjang itu ya mestinya orang mung 45 menit atau 30 menit. Bisa saja saya 2 jam, 3 jam bisa mengurai tiap poin itu ternyata banyak dasar dan dalilnya. Oleh sebab itu karena waktu panjenengan juga mestinya ya pengen istirahat. Nah, mohon doanya nanti kita doakan kepada beliau bertuju tanggal 11, 12, 17, 20 itu semuanya nanti akan budal haji. Panjenengan kalau bisa nanti ya nguntapke tonggo teparo dipamiti nguntapke ya pemberangkatan beliau bertuju. Demikian apa yang saya sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Akhiru da'wahu alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ditutup dengan doa. Nggih, monggo kula panjenengan sareng-sareng panjuwut saking Ustaz Junaid supaya ditutup dengan doa. Monggo sareng-sareng kita wiwiti kanthi waosan ummul kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'ala sultani. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, pada malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Semoga saudara kami bertuju yang akan naik haji
Engkau jadikan haji yang mabrur ya Allah. Engkau jadikan haji yang mabrur ya Allah. Engkau jadikan haji yang mabrur ya Allah. Engkau terima semua ibadahnya selama di Madinah maupun di Mekah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau yang maha mendengar, Engkau pula yang maha mengabulkan doa. Doa kami kabulkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Bila taufik wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.